langinda Joman manonan kita bilang kampe olumbo namo kampe sungai ombunanda ulunya kuantan olom namo kuantan naiko unanda ulunya batangai olom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita kembali di channel Adat Petalangan. Semoga saja para pemangku adat, para pencinta adat dan budaya Petalangan berada dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Bagito. Di dalam adat Petalangan kita mengenal apa yang disebut dengan Bagito. Bagito adalah pengakuan bersaudara antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu orang dengan satu orang lainnya, antara satu orang dengan satu keluarga, bahkan Bagito dapat dilaksanakan antara satu suku dengan suku lainnya. Lalu, bagaimana proses Bagito itu dilaksanakan? Proses Bagito itu dilaksanakan melalui prosesi adat, di mana diawali dengan penyembelihan hewan, bisa saja dalam bentuk ayam, kambing, atau kerbau, di mana hewan ini disembelih dan darahnya dibuat sebagai alat tepung tawar. Biasanya hewan yang disembelih ini dimasak, kemudian dimakan bersama. Setelah makan bersama, lalu pihak yang Bagito ini sama-sama menghadap ke wadah tepung tawar, di mana tepung tawar itu bahannya salah satu diantaranya adalah darah dari hewan sembelihan tadi. Kedua belah pihak setelah menghadap, lalu mereka sama-sama bersalaman, kemudian mereka yang pertama mengucapkan janji, di mana janji Bagito ini disebutkan. Di antara yang Bagito ini tidak boleh dengki aniaya. Kalau cerdik, jangan menjual. Kalau kuat, jangan melendan. Tidak boleh menggunting dalam lipatan. Tidak boleh berjalan menggandeng tapak. Bercakap mengulum lidah. Dan kalau seia tidak boleh bertukar sebut. Kalau seiring tidak boleh bertukar arah. Tidak boleh rusak merusaki. Bahkan di dalam pegituan itu juga diikrarkan tidak boleh menikah. Itu adalah ikrar atau janji Bagito yang sama-sama diucapkan. Setelah itu dilanjutkan dengan sumpah Gito. Lalu sumpah Gito ini bagaimana bunyinya? Di antaranya
Sumpah Gito itu berbunyi, barang siapa yang dengki aniaya, barang siapa rusak merusaki, barang siapa melanggar janji yang telah diikrarkan, maka ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar, di tengah dimakan kumbang. Ke laut tidak dapat minum, ke darat tidak dapat makan, bertelur busuk, beranak mati. Itulah kurang lebih sumpah Gito yang diucapkan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Setelah sumpah Gito ini diucapkan, maka darah hewan sembelihan tadi ditepung tawari oleh kedua belah pihak, diusapkan ke muka masing-masing. Dengan demikian, maka selesailah prosesi Bagito dilaksanakan. Selanjutnya timbul pertanyaan, kapan Bagito ini dilaksanakan dan siapa yang melaksanakan? Pertanyaan ini lumrah terjadi pada zaman sekarang ini, terutama pada generasi-generasi muda, anak dan kemenakan. Oleh karena itu, pertanyaan ini, kalau kapan Bagito itu dilaksanakan, siapa yang melaksanakan, memang di dalam sejarah Bagito ada suku-suku yang begitu, ada keluarga atau induk-induk yang begitu. Ada sebagian sejarah Gito itu masih jelas, masih bisa diurai, akan tetapi masih ada juga sejarah begitu itu yang tidak dapat diurai. Akan tetapi para pihak begitu sampai hari ini masih mengakui kalau mereka adalah begitu. Perlu kita garis bawahi bahwa hari ini kita membahas begitu, bagaimana janji Gito yang diikrarkan, bagaimana sumpah Gito yang diucapkan. Kalau seandainya tidak ada peristiwa masa lalu, maka kita tidak akan tahu apa itu begitu dan bagaimana proses begitu itu dilaksanakan. Tergantung dari kita mempercayai atau tidak, meyakini atau tidak. Akan tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa sesungguhnya orang yang begitu, jika dia menikah, maka sesungguhnya tidak ada denda adat yang harus mereka bayar. Mereka tidak perlu membayar denda adat, akan tetapi mereka menerima resiko terhadap sumpah yang telah diucapkan oleh nenek moyang kita terdahulu. Oleh sebab itulah, pada kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat adat Petalangan, kepada anak dan kemenakan, kepada Uang Semondo, tempat Semondo, untuk menanyakan, untuk menggali dengan siapa, dengan suku apa, dengan induk siapa dia begitu. Tujuannya adalah supaya Gito ini tidak terlanggar. Karena sesungguhnya kalau terlanggar sumpah Gito ini,
sulit untuk melepaskan diri dari sumpah itu. Yang bersumpah memang bukan kita. Yang begitu bukan kita sekarang. Akan tetapi itu dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Biasanya gitu ini dilaksanakan ketika ada satu peristiwa yang terjadi. Diselesaikan secara azas, musyawarah dan mufakat dengan penuh kekeluargaan, dengan kesadaran yang penuh, mengakui, diakhiri dengan mengakui bersaudara, dengan mengikrarkan janji dan sumpah gitu. Barangkali itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini mengenai begitu ini. Itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga anak dan kemenakan masyarakat adat Petalangan memahami tentang begitu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.